Apakah kita sebagai pemberi pinjaman atau kreditor bisa menjual sendiri sertifikat tanah dan bangunan atau sertifikat rumah dari si peminjam atau debitur yang menjadi jaminan utang peminjam atau debitur tanpa persetujuan dari si peminjam atau si debitur? Kalau kita memberikan pinjaman atau utang kepada seseorang dengan adanya pemberian jaminan sertifikat tanah dan bangunan atau rumah, apakah kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor bisa menjual sertifikat rumah atau tanah dan bangunannya ketika si peminjam tidak bisa membayar utang atau wan prestasi atau gagal bayar? Kalau tidak bisa, apa yang seharusnya yang terlebih dahulu kita lakukan agar pada saat si utang tersebut itu tidak dibayar oleh si peminjam atau debitur, kita bisa mengeksekusi dan lelang atau menjual sendiri aset dari si peminjam atau debitur tanpa adanya putusan pengadilan? Dan apa risiko hukum kalau kita menjual tanpa terlebih dahulu memasang akta pemberian hak tanggungan atau APHT? Perlu kita ketahui, memberikan pinjaman dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan atau rumah adalah sebuah praktek hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Tetapi, ada beberapa prosedur hukum yang harus kita ikuti agar hak kita sebagai pemberi pinjaman atau kreditur itu terlindungi secara hukum, dan di sini kita bisa mengeksekusi jaminan tersebut kalau di sini si debitur atau peminjam itu wan prestasi atau gagal bayar untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian. Karena apa? Karena secara hukum, kita tidak bisa langsung menjual sertifikat tanah dan bangunan atau rumah yang sebelumnya dijadikan jaminan utang tanpa mengikuti prosedur yang sah, karena berdasarkan sertifikat, aset tersebut itu masih atas nama dari si peminjam atau si debitur. Ada beberapa langkah hukum yang harus kita lakukan sebelum kita mengeksekusi dan lelang sendiri jaminan utang dari si peminjam atau si debitur. Pertama, adanya pembuatan hak tanggungan atau pemberian akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT sendiri adalah sebuah akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akte tanah atau PPAT yang dijadikan sebagai bukti bahwa tanah dan bangunan tersebut itu dijadikan jaminan utang. Nah, setelah adanya pemberian hak tanggungan ini, tanah dan bangunan tersebut akan dibebani dengan hak tanggungan yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan atau kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jadi, dengan adanya hak tanggungan ini, kita sebagai kreditor bisa menjual sendiri jaminan tanah dan bangunan atau rumah, serta mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dari hasil penjualan tanah dan bangunan atau rumah dari si debitur, kalau di sini si peminjam atau si debitur itu tidak membayar utangnya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Artinya, kalau si peminjam atau si debitur itu tidak membayar utangnya sesuai dengan perjanjian atau dalam bahasa hukumnya wan prestasi, maka kita sebagai pemegang hak tanggungan bisa melelang dan eksekusi sendiri jaminan utang, atau setidak-tidaknya kalau si debitur tidak secara sukarela menyerahkannya, maka di sini kita bisa meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi dan lelang jaminan utang. Dan nanti hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang dari si peminjam atau si debitur kepada kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor. Yang kedua, adanya risiko hukum kalau kita menjual jaminan utang tanpa adanya pemberian hak tanggungan. Jadi kalau kita menjual aset debitur tanpa terlebih dahulu memasang akta pemberian hak tanggungan atau APHT, maka kita bisa menghadapi beberapa risiko hukum yang serius dengan catatan atau ketentuan kalau jaminan utangnya berupa tanah dan bangunan atau rumah. Pertama, itu tidak diakui secara hukum. Jadi, penjualan tersebut atau pengalihan tersebut tidak sah atau tidak akan diakui oleh hukum karena kita selaku kreditor tidak memiliki dasar hukum untuk menjual tanah dan bangunan atau rumah dari si peminjam atau debitur. Karena apa? Karena pemilik asli adalah si debitur yang tetap memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, bukan kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor.
Lalu yang kedua, adanya tindakan melawan hukum. Jadi kalau kita selaku kreditor atau pemberi pinjaman tetap menjual tanah dan bangunan dari milik si debitur tanpa hak yang sah, hal ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Risikonya apa? Jadi di sini kita bisa dituntut oleh si peminjam atau debitur atau pihak ketiga yang berkepentingan secara hukum, sehingga secara pidana kita bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan barang jaminan atau dugaan tindak pidana lainnya. Misalnya katakanlah kalau ada pemalsuan atau dugaan tindak pidana lainnya. Jadi, untuk melindungi hak kita sebagai pemberi pinjaman atau kreditor, penting untuk kita untuk memasang hak tanggungan melalui akta pemberian hak tanggungan sebelum kita memberikan pinjaman kepada si peminjam atau si debitur. Jadi dengan adanya pemasangan hak tanggungan, hal ini jelas memberikan dasar hukum yang kuat untuk kita, sehingga nantinya kita bisa mengeksekusi dan menjual sendiri aset dari si peminjam atau si debitur kalau si debitur tersebut itu gagal untuk membayar utangnya atau tidak membayar sesuai dengan perjanjian. Kalau kita mengabaikan prosedur ini, jelas hal ini bisa menimbulkan risiko hukum yang serius buat kita, karena seperti yang saya sampaikan tadi, secara pidana kita bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan barang jaminan utang. Pertanyaannya, kalau kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor itu mempunyai jaminan utang berupa sertifikat tanah dan bangunan atau sertifikat rumah, tapi di sini tidak dipasang hak tanggungan, tindakan apa yang bisa kita lakukan atau seharusnya kita lakukan untuk memperjuangkan hak kita sebagai pemberi pinjaman atau kreditor? Perlu saya sampaikan, secara perdata, kita bisa mengajukan gugatan ingkar janji atau wan prestasi ke pengadilan. Nantinya kita bisa meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan atau konservator bersalah atas jaminan sertifikat yang kita pegang atau sebelumnya diberikan oleh si peminjam atau debitur. Nah, jadi kalau gugatan diterima, nantinya kita tinggal mengajukan permohonan eksekusi dan lelang atas jaminan utang. Hasilnya atau hasil lelangnya digunakan untuk membayar utang dari si peminjam atau debitur kepada kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor. Apabila di sini misalnya ternyata si peminjam atau si debitur tersebut itu tidak menyerahkan secara sukarela atau melaksanakan putusan dari pengadilan yang menghukum agar si peminjam atau debitur membayar utang berikut denda atau bunga apabila sebelumnya diperjanjikan antara kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor dengan si peminjam atau si debitur. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua, sehingga dapat meminimalisir atau mencegah adanya risiko hukum kalau kita selaku pemberi pinjaman atau kreditor bermaksud untuk menjual barang jaminan utang, padahal sebelumnya jaminan utang berupa tanah dan bangunan atau rumah tersebut itu tidak dipasang hak tanggungan atau tidak ada akta pemberian hak tanggungan. Salam dari saya.